Halo, balik lagi di Hope. Musim liburan emang baru aja lewat. Tapi tenang, di 2020 ini masih banyak stok liburan yang bisa teman-teman pakai tentunya. Nah, salah satu tujuan wisata yang cukup populer adalah Taman Safari Indonesia. Tempat ini menjadi tujuan wisata yang populer karena selain berlibur, kita akan mendapatkan edukasi tentang dunia hewan dan kehidupannya. Oh iya, ada beberapa taman safari Indonesia ya di Indonesia, yaitu Taman Safari Indonesia di Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Taman Safari Indonesia Prigen di Prigen, Pasuruan, Jawa Timur, dan Bali Safari di Gianyar, Bali. Yang akan kita bahas sekarang ini yaitu Taman Safari Indonesia yang terletak di Cisarua, Bogor, atau yang lebih familiar dikenal dengan Puncak. Eits, jangan salah, di Taman Safari Indonesia ini nggak cuma ada safari journey atau presentasi edukasi aja, tapi ada juga wahana permainan layaknya theme park. Nah, kami dapat banyak pertanyaan di video trip kami ke Taman Safari Indonesia yang semoga bisa juga terjawab di video ini dan juga bisa jadi tips buat teman-teman yang mau berkunjung ke Taman Safari Indonesia biar lebih nyaman dan efisien. Yuk disimak. Tips yang pertama, sebelum memutuskan ke sini, ada baiknya untuk cek sosial media resmi dari Taman Safari Indonesia, seperti di Instagram ataupun websitenya yang semua linknya ada di deskripsi ya. Di akun sosial media yang resmi ini, Taman Safari Indonesia sering ngasih info tentang promo-promo yang sedang berlangsung. Tapi misalkan saat teman-teman mau ke Taman Safari Indonesia, nggak ada promo di sana, teman-teman masih bisa berhemat loh, yaitu dengan booking tiket online via website resmi Taman Safari Indonesia. Untuk cara pemesanannya pernah kami upload di video sebelumnya, atau klik aja link di kanan atas ya. Dengan online booking ini, teman-teman bisa berhemat dan juga mengatur budget lebih baik. Selain itu, untuk proses masuknya juga lebih cepat loh. Tips selanjutnya, ini buat teman-teman yang nanya tentang harga dan dapat apa aja dengan harga segitu. Untuk harga tiket masuk Taman Safari Indonesia itu bisa dilihat seperti ini ya. Harga tersebut untuk pembelian on the spot di loket Taman Safari Indonesia per tanggal video ini dibuat ya. Untuk update harga bisa cek di website Taman Safari Indonesia atau bisa coba cek di online bookingnya. Harga online booking ini lebih hemat Rp10.000 dibanding on the spot. Dan tentunya bisa saja berubah setelah video ini dibuat. Perlu diingat juga, bayi di atas 1 tahun juga sudah bayar tiket. Dengan tarif reduksi khusus balita 1-5 tahun. Di atas 5 tahun berlaku tarif dewasa. Terus, harga segitu dapat apa aja sih? Harga segitu sudah dapat macam-macam, yaitu Safari Journey, Istana Panda, 24 wahana permainan, 9 presentasi edukasi, Baby Zoo, kubah burung atau Bertavieri, Komodo Dragon Island, lorong reptil, pusat primata, air terjun Curug Jaksa, kampung Papua, dan Humboldt Penguin. Sampai capek nyebutinnya, tapi yang pasti worth it ya harga segitu. Berikutnya, agar teman-teman puas main di Taman Safari Indonesia ini, usahakan untuk datang sepagi mungkin. Taman Safari Indonesia ini buka dari jam 8 pagi. Jadi usahakan sudah di sini sejak baru buka ya. Kenapa? Karena Taman Safari Indonesia ini luas banget. Dan gak cuma safari journey atau perjalanan keliling dengan kendaraan di antara hewan yang dilepas di sekeliling kendaraan kita aja. Tapi ada Bertavieri atau kubah burung di mana terdapat banyak unggas eksotis yang bisa teman-teman kenali lebih dekat. Selain itu ada Baby Zoo di mana teman-teman bisa berinteraksi dengan kanguru, lemur, atau berfoto dengan binatang buas atau orangutan. Untuk safari journey-nya sendiri memakan waktu sekitar 1 jam untuk berkeliling dan sedikit berinteraksi dengan hewan-hewan di sana. Dan satu hal yang perlu teman-teman ingat, patuhi peraturan seperti untuk tidak turun dari kendaraan selama safari journey dan selalu tutup jendela saat memasuki area hewan buas seperti harimau, singa, dan sejenisnya. Selain itu tadi masih ada wahana permainan mulai dari rumah hantu sampai roller coaster. Juga ada beberapa presentasi edukasi dengan tempat yang berbeda-beda
dan tentunya juga ada Istana Panda. Jadi biar teman-teman puas datang di pagi hari dan selesainya di sore hari. Yang keempat, simpan baik-baik struk pembayaran, karena nanti saat keluar dari Taman Safari Indonesia, kita bakal diminta untuk menunjukkan struk tersebut ke security. Selain itu juga, tiket yang berbentuk gelang ini jangan sampai hilang ya. Karena tanpa gelang tersebut, teman-teman nggak bisa naik wahana di permainan yang tersedia. Walaupun tiket ini berbentuk gelang kertas, teman-teman nggak perlu khawatir akan sobek. Karena gelang ini cukup kuat dan tahan air. Jadi buat teman-teman yang mau wudhu nggak perlu bingung ya. Lanjut tips berikutnya, di setiap kunjungan ke Taman Safari Indonesia, teman-teman bakal dapat peta Taman Safari Indonesia yang berisi detail lokasi setiap wahana ataupun pertunjukan serta jam dan di mana lokasi pertunjukan berada. Ada beberapa pertunjukan baik teatrikal maupun presentasi edukasi hewan di Taman Safari Indonesia ini. Kalau mau bikin trip teman-teman lebih efisien, silakan cermati dulu petanya dan tentukan mau kemana dan atur prioritas sesuai jam dan atur rute sesuai dengan prioritas tersebut. Karena lokasi masing-masing pertunjukan ada yang tidak berdekatan, sehingga membutuhkan waktu untuk menuju lokasi tersebut. Tapi tenang, biasanya ada beberapa show untuk masing-masing pertunjukan di sana, jadi enak buat ngaturnya. Tips ke-6, buat teman-teman yang bawa bayi atau balita, ada baiknya untuk membawa stroller. Karena Taman Safari Indonesia ini nggak melulu safari journey dengan kendaraan, tapi ada theme park dan tempat lainnya yang tentunya melelahkan jika harus menggendong karena area yang sangat luas dan kontur areanya yang naik turun. Dan area-area di sana juga stroller ataupun wheelchair friendly kok. Walaupun di Bird Aviary ini pathway-nya berbentuk skywalk yang gak lebar-lebar banget, masih mudah bawa stroller. Ya walaupun kadang kalau ada rombongan yang blocking jalan, kita harus nunggu atau permisi-permisi biar dikasih jalan. Siapkan jaket, terutama untuk anak-anak atau bayi utamanya, jika akan berkunjung ke Istana Panda. Istana Panda Indonesia ini berada di titik tertinggi kawasan Taman Safari Indonesia, dengan ketinggian 1.800 meter di atas permukaan laut, yang dibuat semirip mungkin dengan suhu habitat asli mereka di Cina. Jadi, kalau berkunjung ke Istana Panda di sore hari, ada baiknya siapkan jaket karena suhu akan turun dan jadi lebih dingin. Tips ke-8, siapkan cemilan dan minum untuk mengisi kembali sedikit energi yang mungkin terbuang. Jadi kalau lagi asik main di salah satu spot tapi lapar, bisa diganjal dengan cemilan tadi. Untuk di Taman Safari Indonesia sendiri, ada banyak food court yang tersebar di beberapa titik. Jadi nggak perlu khawatir kalau mau makan berat juga. Tips ke-9, siapkan juga makanan untuk hewan jika teman-teman mau merasakan sensasi feeding ketika di safari journey. Biasanya sih wortel ya, bisa bawa dari rumah, tentunya bawa yang sehat dan kondisinya baik. Apabila lupa atau ingin lebih mudah, teman-teman bisa beli juga di sepanjang jalan menuju Taman Safari Indonesia ini. Harga wortel yang dijajakan di pinggir jalan ini seharga Rp20.000 per ikatnya. Selanjutnya, ini yang mungkin jadi penghalang sebagian teman-teman yang mau ke Taman Safari Indonesia ini. Gimana kalau saya nggak punya mobil untuk ke Taman Safari Indonesianya? Tenang, teman-teman, kalau ke Taman Safari Indonesia baik dengan kendaraan umum ataupun dengan motor, masih bisa kok mengeksplor Taman Safari Indonesia ini. Pihak Taman Safari Indonesia menyediakan bus khusus untuk safari journey. Jadi nggak perlu khawatir akan kehilangan momen yang menjadi ikon Taman Safari Indonesia ini. Nah, setelah finish safari journey di Plaza Gajah, tersedia juga kereta atau shuttle untuk berpindah dari satu spot ke spot lainnya. Tapi perlu diingat, ada yang gratis dan ada yang berbayar. Ada baiknya teman-teman tanya dulu sebelum naik ya. Tadi kita sempat singgung tentang naik kendaraan umum buat ke Taman Safari Indonesia. Emang bisa? Tentu bisa dong. Kalau dengan kendaraan pribadi, kita tinggal set lokasi tujuan di Google Maps atau Waze ataupun aplikasi GPS lainnya. Tapi untuk yang ingin coba kendaraan umum pun bisa loh.
Ada beberapa cara untuk ke Taman Safari Indonesia ini. Yang pertama, dari Jakarta, teman-teman bisa naik bus dari Kampung Rambutan tujuan Tasik, Garut, ataupun Bandung yang lewat jalur puncak. Kemudian turun di pertigaan yang menuju ke arah Taman Safari Indonesia. Setelah itu lanjut dengan naik ojek maupun angkot. Kurang lebih, kamu akan sampai di Taman Safari Indonesia ini dalam 10 menit dari pertigaan ini. Yang kedua dari Bogor. Utamanya yang naik komuter lain Bogor. Teman-teman bisa naik angkot 02 tujuan Sukasari dari stasiun Bogor. Dari Sukasari nanti lanjut naik angkot lagi ke arah Cisarua dan turun di pertigaan Taman Safari Indonesia. Dari situ sama seperti yang sebelumnya, naik angkot atau ojek ke Taman Safari Indonesia. Nah, teman-teman udah sampai di penghujung video ini. Tadi sudah kami share beberapa tips untuk teman-teman yang mau berkunjung ke Taman Safari Indonesia. Berikut ini rekapannya. Kalau teman-teman ada pertanyaan ataupun punya tips juga, bisa loh ditulis di komentar. Dan jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan di like maupun di share juga ke teman maupun kerabat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video kami yang lainnya.